Materi kita pada kesempatan malam hari ini terkait dengan cara-cara siapa saja yang sah untuk diikuti dalam melaksanakan sholat. Jadi di dalam masalah sholat berjamaah ini imam yang dianggap sah dijadikan panutan itu siapa. Nah ini yang kita akan bahas. Pengarang kita menjelaskan dengan kata-kata paslun, ini satu pasal. Fi bayani suwaril mumkinati fil qudwah, di dalam menjelaskan bentuk-bentuk yang bisa dijadikan panutan. Ya sah kita ikut dalam sholat. Suwarul qudwati al mumkinati min haitsu hiya tis'un. Jadi bentuk-bentuk mengikut yang bisa diikuti dari segi qudwah itu ada 9. Dari 9 itu tasihhu fi khamsin, yang sah cuma ada 5. Jadi yang diikutin itu ada modelnya 9, tapi dari yang 9 itu yang sah hanya berapa? 5. Ahaduha, yang pertamanya qudwatu rajulin bi rajulin, orang laki ngikut kepada orang laki. Jadi imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Itu yang biasa yang biasa kita kerjakan. Imamnya Ustaz Irfan, makmumnya nih semuanya nih. Nah, itu namanya imam laki-laki, makmum laki-laki. Itu sah dah tuh. Laki-laki ngikut kepada orang laki-laki. Wasaniha, yang keduanya qudwatum ra'atin birajulin, orang perempuan ngikut imam kepada orang laki-laki. Boleh enggak? Boleh. Orang perempuan ikut kepada orang laki-laki. Contohnya Irfan juga dah, Irfan, apa-apa. Irfan jadi imam, makmumnya istrinya. Istrinya laki atau perempuan? Perempuan. Boleh tuh? Boleh. Itu istrinya ngikut. Makanya Pan kalau di rumah itu boleh sholat berjamaah. Misalnya kita pulang kerja, sholat zuhur udah nggak keburu mau berjamaah karena pulangnya jam 1. Tanya istri, Neng, udah sholat jamaah belum? Udah sholat belum? Belum. Ayo jamaah. Tuh, insya Allah dapat fadilah 27. Yang udah punya istri, yang belum jangan sama pacar, jangan, nggak boleh. Ustaz gimana saya mau pacar saya? Jangan, sendiri-sendiri aja. Karena itu bukan mahramnya. Begitu. Ntar habis sholat dicium tangan lagi. Masih pacar belum boleh. Sama pacar pakai cium tangan. Hilang suaminya be. Nggak boleh nggak boleh. Jadi kalau pengen dapat udah nikah dulu dah. Nah begitu. Jadi seorang perempuan dalam hal ini istrinya. Nah yang imam lakinya, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi insya Allah dapat fadilah berjamaah. Itu namanya perempuan mengikut kepada orang laki-laki. Yang ketiga wasalisuha, yang ketiga qudwatu khunsa birajulin, banci khunsa ngikut kepada orang laki. Boleh enggak? Boleh. Itu yang dimaksud banci itu, khunsa itu orang yang punya jenis kelamin 2. Jenis kelamin laki-laki punya, jenis kelamin perempuan punya. Itu namanya khunsa. Bukan yang model di Taman Lawang, bukan. Kalau yang Taman Lawang laki-laki tapi modelnya kayak perempuan. Coba kalau ngomong, ada apa mas? Gitu. Berarti laki atau perempuan tuh? Laki. Cuma pakaiannya aja, rambutnya jadi rambut perempuan. Ini bibirnya dimerahin pakai bedaknya jadi kayak perempuan. Nah kalau payudara bisa dibikin atau mungkin apaan lu di gini-giniin pakai jeruk 3 kali. Atau mau godain pakai melon.
ini nggak bener ini. Ya, seperti itu. Ini hunsa di sini yang dimaksud emang dari lahir dia punya dua alat kelamin, laki ada perempuan. Jadi alat kelamin dua, laki juga perempuan juga. Itu namanya hunsa. Orangnya hunsa disebut. Nah itu boleh ya, hunsa ngikut imam kepada orang laki-laki, itu dibolehkan. Tapi kalau dibalik nggak boleh. Sekarang ya imamnya khunsa, makmumnya laki-laki, nggak boleh. Sama juga imamnya perempuan, ya kemudian makmumnya laki-laki, boleh nggak? Kagak boleh. Walaupun nih kita ngikut imam kepada orang perempuan pinter banget udah profesor, udah doktor. Ini yang lakinya baru SD, ya tapi baca Fatihahnya bisa. Tetap nggak boleh yang laki yang ngikut imam kepada yang perempuan. Tetap perempuan harus di belakang. Ya, dia jadi makmum. Walaupun yang laki ini suaminya ya lulusannya SD. Itu ya Bapak Saudara. Ya, jadi orang perempuan nggak boleh jadi imam. Sementara makmumnya laki-laki. Kecuali kalau orang perempuan sama orang perempuan nanti boleh. Ya orang perempuan dan orang perempuan dibolehkan. Nah sama itu. Jadi kalau ada khunsa ngikut kepada orang laki-laki dibolehkan. Warabi'uha qudwatum ra'atin bi khunsa. Nah ini juga boleh. Yang keempat ya perempuan ngikut imam kepada khunsa. Boleh. Khunsa jadi imam. Makmumnya siapa? Perempuan. Boleh. Tapi kalau perempuan jadi imam, makmumnya khunsa, enggak boleh. Ya, jadi tingkatannya masih lebih tinggi khunsa. Itu khunsa ya baru perempuan. Laki-laki paling tinggi. Khunsa tengah, perempuan di bawahnya. Wa khamisuha yang kelimanya qudwatum ra'atin bimra'atin. Orang perempuan ngikut imam kepada orang perempuan. Turu-turu perempuan. Misalnya di masjid nih atau di mushola ada imamnya orang perempuan, makmumnya orang perempuan juga, boleh nggak? Boleh. Dia turu-turu perempuan sama perempuan. Tapi kalau makmumnya ada orang laki aja nggak boleh udah. Ya, jadi orang laki mesti jadi imam bukan jadi makmum. Nah kalau orang perempuan imam maka makmumnya orang perempuan juga. Itu yang disebut qudwatum ra'atin bim ra'atin. Orang perempuan ngikut kepada ya orang perempuan. Itu 5 ya, 5 macam. Watab tulu dan batal sholatnya fi arba'in pada yang 4. Al awalu yang pertama nih yang kagak sah sholatnya. Qudwatu rajulin bimra'atin, orang laki ngikut imam kepada orang perempuan. Itu batal, enggak sah sholatnya. Nih ada sholat jamaah, kemudian yang imam orang perempuan, ya, makmumnya orang laki enggak sah. Ya mesti makmumnya juga orang perempuan. Fala yasihu maka tidak sah iktidauhu, yaitu seorang laki-laki ngikut kepada orang perempuan. Tuh, tidak sah orang laki-laki ngikut kepada orang perempuan. Li'anna syartal iktidai, karena syarat ngikut alayakunal imamu anqasa, enggak boleh imam lebih rendah minal makmumi dari makmum bil unusati dengan unusah ya perempuan awil khunsa atau kekhunsaan. Tuh begitu. Jadi kalau seandainya ya orang perempuan jadi imam, itu berarti nilainya kan perempuan lebih rendah kembali laki-laki. Di dalam Al-Quran kan ada ayatnya. Apa bunyinya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin untuk orang perempuan, khususnya di dalam masalah sholat. Jadi ketika ada orang laki terus ada orang perempuan, sekarang orang perempuan jadi imam, itu nggak boleh. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ya persyaratannya. Karena ada hadis Nabi nih, li khabar Ibnu Majah, karena ada hadis Nabi
yang riwayatnya Imam Ibnu Majah, la tu'amminu ra'atun rajulan. Orang perempuan kagak boleh menjadi imam kepada orang laki. Tuh hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Orang perempuan tidak boleh menjadi imam buat orang laki-laki. Kalau orang perempuan menjadi imam berarti makmumnya orang perempuan juga yang sejenis. Tapi kalau orang perempuan jadi imam sementara makmumnya orang laki-laki, tidak dibolehkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasani yang kedua yang kagak boleh juga, qudwatu rajulin bi khunsa. Orang laki-laki ngikut imam kepada khunsa. Khunsa jadi imam, makmumnya orang laki. Boleh enggak? Tidak boleh. Kalau orang perempuan boleh. Imamnya khunsa, makmumnya orang perempuan, boleh enggak? Boleh. Kalau imamnya khunsa, makmumnya orang laki-laki, boleh enggak? Tidak boleh, batal. Jadi dibalik, orang laki harus jadi imam, khunsanya jadi makmum. Fala yasihu, maka tidak sah iktidauhu, orang laki ngikut kepada banci, kepada khunsa, linaqsil imami, karena kurang tuh imamnya, anil makmumi, daripada makmum. Derajat orang laki dengan khunsa lebih tinggi derajat orang laki-laki. Sekarang khunsa jadi imam, berarti itu kurang naksul imam, imamnya masih kurang, muruahnya, derajatnya, pangkatnya itu lebih tinggi orang laki. Wasalisu, nah yang ketiga, qudwatu khunsa bimra'atin. Khunsa ngikut kepada perempuan, enggak boleh. Mestinya perempuan ngikut kepada khunsa. Kalau khunsa ngikut kepada perempuan enggak boleh. Fala yasihu, maka tidak ngikutnya khunsa biha kepada perempuan. Lidzalika, karena itulah, wali annal mar'ata, dan sesungguhnya perempuan la tasihu imamatuha, ya tidak sah keimamannya tuh perempuan, illa limisliha, kecuali dengan semisal dengan dia, yakinan, secara yakin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya, lam yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Satu masyarakat tidak akan merasa beruntung, merasa dapat kemenangan kalau urusannya dipimpin sama orang perempuan. Ini dulu rame nih waktu Megawati mencalonkan jadi presiden gitu. Ketika dengar hadis ini, ya seorang itu tidak akan mendapatkan keberuntungan kalau urusannya dipimpin, dipegang sama orang perempuan. Tadinya P3 itu nggak mau, ya menolak P3. Ketika ya wakilnya dari P3, boleh dah katanya. Gitu. Itu kalau politik kan begitu. Ya, politik itu yang tadinya keras, lama-lama tawar-menawar. Bagaimana kalau nanti wakil presidennya dari partai ya Persatuan Pembangunan? Pikir-pikir, boleh dah, boleh. Nah, gitu. Makanya dulu Hamzah Has kan jadi wakil ya. Ya, presidennya siapa? Megawati saat itu. Nah, jadi sekarang udah agak umum lagi. Kadang-kadang ya dari presiden perempuan, menteri perempuan, gubernur perempuan, sampai Pak RT ada Bu RT sekarang. Ya, lurah juga ada perempuan ya. Dulu kita dipimpin sama perempuan. Ya, tapi kalau baca nih hadis, ya tidak akan merasa beruntung kalau segala urusan dipegang sama orang perempuan. Tapi yang dimaksud di sini kata ulama-ulama bukan urusan yang lain, dalam masalah sholat gitu. Dalam masalah sholat, kalau masalah sholat imam udah kagak boleh ada orang perempuan selama masih ada laki-laki. Kalau ya makmumnya orang laki-laki, imamnya orang perempuan, walaupun itu orang perempuan pinter banget, tetap tidak sah. Ini hadisnya dibawanya ke situ. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tuh begitu. Ya, satu masyarakat tidak akan merasa senang, bahagia, menang kalau urusannya dipimpin sama orang perempuan. Nah, ini ya diarahkan kepada sholat. Kalau masalah-masalah kepemimpinan sekarang ya udah sama, udah emansipasi.
Nah, seperti itu. Jadi memang hukum itu kan begitu, al hukmu yaduru ma'ilatihi. Nah, begitu hukum itu kan tergantung bagaimana alasannya. Kadang-kadang bisa dikompromiin. Yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Ya, itu begitu. Di politik kan begitu. Yang tadinya musuhan sekarang jadi rangkulan. Lah dulu Jokowi sama ya Prabowo kan lumayan. Sekarang digandeng. Itu yang namanya politik. Makanya kita rakyat jangan pada ribut mulu. Kadang-kadang kita rakyat yang belain pada ribut aja. Yang di atas udah pada rangkulan. Tuh begitu, jangan. Makanya wawasan kita juga ya harus luas begitu. Ya, jadi yang kita dukung mereka udah ya pada akur, masa kita masih pada ribut? Udah nggak usah ribut. Itu negara-negara pemilu pada ribut, ya nggak boleh. Bendera boleh beda, tapi ketika kamu sholat sama semuanya, gitu. Jangan dibawa-bawa, lu kuning sono, hijau sini, jangan. Udah sama aja. Ya, sebab mereka di Senayan tuh ya pada rangkulan semuanya, gitu. Yang nerima duit dia, kita yang pada ribut kagak dapat apa-apa, tuh begitu. Nah, jadi kita harus begitu, Bapak Saudara. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan tuh ya dalam masalah sholat, ya dalam masalah sholat. Kalau masalah-masalah kepemerintahan ya sekarang udah banyak yang membolehkannya seperti itu. Saya kira sampai sini kali ya saudara, nanti baru kita lanjutkan dengan warrabi'u qudwatu khunsa bi khunsa. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.